Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mekanika fluida. Yang beranggotakan yang pertama Ahmad Setiawan, yang kedua Imam Syafi'i, yang ketiga Sugiono. Materi yang pertama yaitu klasifikasi dan jenis aliran fluida. Yang kedua persamaan Euler. Yang ketiga persamaan Bernoulli. Yang keempat persamaan Cauchy. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu klasifikasi dan jenis aliran fluida. Didasarkan pada tinjauan tertentu, aliran fluida dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan. Fluida yang lebih banyak dibahas adalah air, incompressible fluid, dan dibagi menjadi 8 golongan, antara lain yang pertama aliran yang tak termampatkan dan termampatkan. Yang A, aliran tak termampatkan adalah kondisi aliran di mana rapat massa fluidanya tidak berubah. Contohnya adalah air, minyak, dan lain-lain. Yang B, aliran termampatkan adalah kondisi aliran di mana rapat massa fluidanya berubah. Contohnya adalah gas. Pada fluida jenis ini berlaku hukum termodinamika. Yang kedua, aliran tunak dan tak tunak. Aliran tunak atau aliran permanen adalah kondisi di mana komponen aliran tidak berubah terhadap waktu. Contohnya adalah aliran di saluran atau sungai pada kondisi tidak ada perubahan aliran. Tidak ada hujan, tidak banjir, dan lain-lain. Rumusnya bisa teman-teman lihat. Oke. Yang B, aliran fluida yang tak tunak adalah aliran di mana pada sebuah garis arus tertentu variabel aliran seperti kecepatan, tekanan, kerapatan, dan debit fluida. Tidak hanya dalam fungsi S, melainkan juga dalam fungsi waktu V sama dengan V dalam kurung S, T dalam kurung P. Sama dengan P dalam kurung S, T dalam kurung P sama dengan P dalam kurung S, T dalam kurung P. Sama dengan P dalam kurung S, T dalam kurung. Hal ini dapat diartikan bahwa dapat terjadi perubahan variabel tersebut pada suatu tempat tertentu dan juga berubah dengan waktu, sehingga untuk mendapatkan percepatan aliran digunakan persamaan. Ya, rumusnya seperti itu, teman-teman. Laminar dan turbulen. Pertama, A, laminar. Aliran laminar terjadi apabila partikel-partikel fluida bergerak teratur dengan membentuk garis lintasan kontinu dan tidak saling berpotongan. Aliran laminar mempunyai kecepatan alir yang rendah dengan kekentalan yang besar. Aliran laminar mempunyai bilangan Reynolds atau kurang dari 2100. Untuk aliran laminar dalam pipa hanya terdapat satu komponen kecepatan, yaitu yang teman-teman bisa lihat. Yang selanjutnya yang B, turbulen. Aliran turbulen terjadi apabila partikel-partikel fluida bergerak tidak teratur dan garis lintasannya saling berpotongan. Aliran turbulen mempunyai kecepatan alir yang besar dengan kekentalan yang rendah. Aliran turbulen mempunyai bilangan Reynolds lebih dari 4000. Untuk aliran turbulen dalam pipa, komponen kecepatannya merupakan komponen acak, yaitu rumusnya bisa teman-teman lihat. Yang keempat, Newtonian dan Newtonian. Yang A, Newtonian. Fluida Newtonian adalah fluida yang tegangan gesernya linier terhadap laju regangan geser atau laju reformasi angular pada fluida Newtonian. Viskositasnya tetap dan tidak akan berubah meskipun terdapat gaya yang bekerja. Contoh fluida Newton adalah air. Yang selanjutnya yang B, non-Newtonian. Fluida non-Newtonian adalah fluida yang tegangan gesernya tidak linier terhadap laju regangan geser. Pada fluida non-Newtonian, viskositasnya berubah bila terdapat gaya yang bekerja. Perubahan ini dapat berupa viskositas yang mengecil, contohnya cat, latex yang digoreskan pada dinding, dan juga viskositasnya yang membesar, contohnya pada adonan, misalnya campuran air dan tepung. Ya, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Imam Syafi'i.
Kepada Mas Imam dipersilakan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Ahmad Setiawan. 5. Compressible dan impressible. Compressible, fluida yang compressible adalah fluida yang kerapatannya dapat berubah karena perubahan tekanan dan temperatur. Contohnya, fluida compressible adalah gas hidrogen dan oksigen. Yang B, impressible. Fluida yang impressible adalah fluida yang kerapatannya konstan terhadap perubahan tekanan. Contohnya, fluida impressible adalah air. 6. Inviscid dan viscous. Inviscid. Fluida inviscid adalah fluida yang tidak viskos. Viskositas muncul karena adanya tegangan geser atau gesekan fluida. Fluida seperti udara mempunyai viskositas kecil sehingga dapat diabaikan. Tegangan normal pada fluida inviscid tidak tergantung pada arah. Aliran inviscid digunakan dalam mengembangkan persamaan Bernoulli. Viskos. Fluida memiliki sifat viskos atau viskositas, di mana fluida selalu melekat pada batas padat fluida. Meskipun fluida ini bergerak, fluida akan selalu melekat pada batas padat yang melingkupinya. Interaksi yang terjadi berubah pertemuannya permukaan antara benda padat dan fluida, yang kemudian terjadi kesetimbangan, di mana tegangan geser yang muncul pada suatu luasan efektif besarnya akan sebanding dengan gaya yang bekerja pada batas padat. Ini dapat ditulis pada persamaan. Situ ada P sama dengan T titik A. Sedangkan T adalah tegangan geser. Sedangkan P gaya, yang A luasan efektif penampang. On-off-hash dan multi-hash. On-off-hash, aliran fluida on-off-hash adalah aliran fluida yang dalam satu aliran hanya berupa satu wujud zat. Misalnya dalam satu sistem perpisahan PDAM, fluida yang dialirkan adalah air dalam bentuk cairan mulai dari kolom penampung hingga mulut keran konsumennya. Yang B, multi-hash. Aliran fluida multi-hash adalah aliran fluida yang dalam satu alirannya dapat terdiri dari dua atau lebih wujud zat yang perubahannya terjadi secara simultan. Misalnya dalam kolom destilasi, fluida yang mengalir mula-mula berupa uap yang kemudian setelah didestilasi berubah menjadi cairan. Contohnya antara lain adalah pada sistem boiler dan kondensor, di mana wujud fluida yang mengalir berupa stem cair. Yang 8, internal flow dan external flow. Internal flow, aliran dalam adalah aliran yang mengalir melalui saluran tertutup. Contohnya aliran dalam pipa dan sambungan. Pada aliran dalam, gaya yang berperan adalah gaya inersia dan viskositas. Analisis aliran ini memperhitungkan geometri sistem yang berupa dimensi panjang. Yang B yaitu external flow. Aliran luar berarti aliran yang melewati benda-benda yang terendam dalam fluida. Contohnya aliran air di sekitar kapal selam dan aliran udara di sekitar bola golf yang tengah melambung di udara. Analisis aliran ini memperhitungkan geometri benda, yaitu benda dua dimensi, simetri, sumbu, dan tiga dimensi. Persamaan Euler akan disampaikan oleh Mas Sugiono. Tepat dan waktu kami persilahkan.
Baik, terima kasih Mas Imam Syafi'i. Saya akan melanjutkan dari Mas Imam Syafi'i, yaitu persamaan Euler. Dalam matematika, rumus Euler dinamakan untuk Leuchard-Euler adalah rumus matematika dalam analisis kompleks yang menunjukkan hubungan mendalam antara fungsi trigonometri dan fungsi eksponensial. Sebagai catatan, identitas Euler adalah kasus spesial dari rumus Euler. Rumus Euler menyatakan bahwa untuk setiap bilangan real seperti ix sama dengan cos x ditambah i sin x, di mana adalah basis logaritma natural, yaitu unit imajiner atau satuan imajiner, dan sin dan cos adalah fungsi trigonometri. Persamaan Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Hukum Bernoulli dinamakan dari Daniel Bernoulli yang pertama kali mencetuskan hukum ini berdasarkan bukunya yang berjudul Hidrodinamika yang diterbitkan pada tahun 1738. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida dengan beberapa asumsi. Lanjut, persamaan Cauchy. Persamaan fungsional Cauchy adalah persamaan fungsional dari kebebasan linear. Solusi untuk ini disebut fungsi aditif melalui bilangan rasional dapat ditunjukkan menggunakan aljabar dasar bahwa terdapat satu kelompok solusi, yaitu untuk setiap konstanta rasional. Persamaan Cauchy-Riemann merupakan persamaan yang sangat penting pada analisis kompleks karena persamaan ini digunakan untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks. Rumusnya seperti di layar ya, yaitu W sama dengan P dalam kurung Z sama dengan U dalam kurung X Y ditambah I P dalam kurung X Y. Sekian, terima kasih dari presentasi kami. Bila ada kesalahan mohon maaf, bila ada kekurangan kami juga mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.